beribadah hari Minggu ini. Apa kabar kalian semua? Tentu kabar sehat-sehat. Ya adik-adik udah siap untuk beribadah hari ini? Siapkan dahulu Alkitab kalian masing-masing dan ditandai firman Tuhan hari ini dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Sekali lagi, 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Jangan lupa adik-adik, disiapkan persembahan kalian masing-masing. Sudah semangat? Yuk biar semangat lagi, lebih semangat lagi adik-adik. Semua bangkit berdiri. Kita mau yel-yel dahulu. Ya, ikutin kakak dahulu. Anak Tuhan Yesus harus cekatan, taat, dan hebat. Ya, yuk sama-sama sekali lagi kita ya adik-adik ya. Anak Tuhan Yesus harus cekatan, taat, dan hebat. Adik-adik, setiap hari Minggu kita dipanggil Tuhan Yesus untuk beribadah sekolah Minggu. Sudah siap beribadah? Yuk kita puji Tuhan dengan pujian. Dengar Dia panggil nama saya. Nah adik-adik, silakan duduk yang manis. Kita mau mulai kebaktian kita. Kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, puji syukur Tuhan kami panjatkan kepadamu karena Engkau sudah mempersiapkan kami masing-masing Tuhan untuk beribadah hari ini. Tolong Tuhan Kau persiapkan hati dan pikiran kami sehingga kami bisa menjalankan ibadah kami dari awal sampai selesai nanti. Berkati kami semua ya Tuhan, kakak sekolah Minggu, begitu juga dengan adik-adik di rumah. Tuhan, banyak sekali dosa dan salah yang kami perbuat. Kami mohon ampun ya Bapa, supaya kami layak mendapat berkat-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Bapa kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah siap beribadah dan sudah mendengar panggilan dari Tuhan untuk beribadah. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 355. Hai marilah segera
Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk titah. Silakan duduk yang manis. Titah kita hari ini diambil dari Keluaran 15 ayat 26. Keluaran 15 ayat 26. Kita sama-sama mengucapkannya. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan untuk dapat melakukan segala perintahnya. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, anak sekolah minggu harus dengar-dengaran orang tua, terlebih Tuhan. Yuk kita bernyanyi lagu berikut ini. Bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Bersama saudara-saudara kita di seluruh dunia, mari bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik, tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita bernyanyi dengan pujian Aku Mau Mendengar. Firman
Alkitabnya sudah ditandain tadi ya, 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Sekarang kita lipat tangan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar anak-anak kami mau mendengarkan firman-Mu di rumah mereka masing-masing. Berkati Tuhan Yesus, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Sudah dibuka Alkitabnya dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Kita baca bersama-sama. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi, untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar.'" Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sekarang Kakak Tika mau ajak adik-adik untuk bermain. Ayo kita sama-sama tebak suara. Siapa adik-adik yang ada di rumah yang bisa tebak suara, berarti adik-adik hebat dan pintar-pintar. Ayo kita mulai ya, dengarkan baik-baik. Ya, suara apa itu? Pintar, itu suara gajah. Masih gampang. Yang kedua, kita dengarkan yang lebih susah. Suara apa adik-adik? Ih, pintar ya, hebat-hebat. Betul, suara harimau. Nah, yang ketiga nih, pasti adik-adik sering setiap hari mendengarnya. Ayo kita sama-sama dengarkan. Ayo, suara apa? Ya, betul. Itu suara ayam. Adik-adik pasti setiap pagi suka dengar ya. Nah, adik-adik, itu tadi kita mendengarkan suara gajah, suara harimau, dan suara ayam. Lalu adik-adik pernah dengar nggak suara Tuhan bagaimana? Ya, cerita kita minggu hari ini ada satu orang yang mendengarkan suara Tuhan, tapi dia tidak tahu bahwa itu adalah suara Tuhan. Lalu Tuhan ngomong apa ya sama satu orang ini? Ayo kita dengarkan ceritanya bersama-sama. Ada satu keluarga yang tinggal di kota Ramatai. Mereka adalah Bapak Elkana dan Ibu Hana. Mereka
sudah lama merindukan seorang anak. Suatu ketika mereka pergi ke kota Silo untuk beribadah. Dan di situ adik-adik, Ibu Hana berdoa kepada Tuhan supaya diberikan seorang anak. Dan Ibu Hana pun berjanji untuk memberikan anaknya kembali kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ibu Hana pun mempunyai anak yang diberikan namanya yaitu Samuel. Samuel adik-adik usianya baru 3 tahun, tapi dia sudah tinggal di bait Tuhan. Adik-adik, suatu malam Samuel tertidur nyenyak bersama Imam Eli. Dan ketika dia sedang tertidur, ada suara yang memanggilnya, "Samuel, Samuel." Lalu Samuel pun terbangun dan dia pergi ke kamar Imam Eli. Dia pergi ke kamar Imam Eli dan berkata kepada Imam Eli, "Apakah engkau memanggil aku?" Lalu kata Imam Eli, "Tidak, Nak, aku tidak memanggilmu. Tidurlah kembali." Lalu Samuel pun pergi lagi ke tempat tidurnya dan kembali tidur. Kemudian setelah dia sudah tertidur, suara itu pun memanggilnya kembali, "Samuel, Samuel." Samuel pun terbangun lagi adik-adik. Dia lekas pergi ke tempat kamarnya Imam Eli. "Apakah engkau memanggil aku?" Lalu kata Imam Eli, "Tidak anakku, aku tidak memanggil engkau." Dan Samuel pun pergi ke kamarnya untuk tidur kembali. Beberapa saat kemudian terdengar lagi suara yang memanggil namanya, "Samuel, Samuel." Samuel pun bangun dan dia pergi ke kamar Imam Eli. Dia berkata kepada Imam Eli, "Apakah engkau memanggil aku?" Lalu disitulah Imam Eli menyadari bahwa yang memanggil Samuel adalah suara Tuhan. Dan kata Imam Eli kepada Samuel, "Jikalau nanti suara itu terdengar kembali, jawablah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar.'" Dan Samuel pun pergi kembali menuju kamarnya untuk tidur lagi. Adik-adik, kembali lagi dipanggil namanya, "Samuel, Samuel." Lalu Samuel pun menjawab, "Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Lalu Tuhan berkata kepada Samuel, "Maukah engkau menjadi nabiku dan menuruti setiap perkataanku dan menyampaikannya kepada semua orang?" Lalu jawab Samuel, "Ya Tuhan, hamba-Mu ini mau melakukannya." Adik-adik, Samuel yang berusia 3 tahun, dia sudah dipilih Tuhan untuk menjaga tabut perjanjian. Ayo adik-adik, kita yang masih kecil juga bisa melakukan firman Tuhan. Samuel yang berusia 3 tahun, dia dipilih oleh Tuhan untuk melayani di bait suci Allah melalui Imam Eli. Kenapa Samuel dipilih Tuhan? Karena Samuel dapat dipercaya oleh Tuhan, anak yang rajin, anak yang cekatan, dan anak yang taat. Setiap pagi Samuel rajin membuka jendela, membuka pintu, dan membersihkan bait suci Allah. Dan sorenya kembali Samuel tutup jendela, Samuel tutup pintu, dan Samuel menyalakan lampu. Tugas Samuel juga menjaga tabut perjanjian Allah. Yang mau diajarkan firman Tuhan hari ini, kita semua harus bisa menjadi seperti Samuel yang bisa melakukannya dengan baik. Contohnya, yang pertama,
adik-adik dapat dipercayai oleh mama, papa ketika mereka sedang tidak ada di rumah, menjaga rumah dengan baik, membersihkan rumah juga yang ada berantakan. Dan kalau di sekolah nih, kalau gurunya sedang rapat, adik-adik kalau dikasih tugas, adik-adik harus mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, taat perintah Tuhan Yesus. Nah, taat perintah Tuhan itu dengan berdoa, baca Alkitab, dan melakukan hal-hal yang baik. Taat kedua orang tua, kalau mama atau papanya menyuruh adik-adik, adik-adik harus langsung menyelesaikannya. Kalau adik-adik menyelesaikannya, adik-adik tadi yang pertama sudah taat sama Tuhan, taat sama orang tua, dan yang ketiga adik-adik taat di sekolah. Nah, kalau di sekolah minggu nih, setiap minggunya adik-adik taat nggak mengerjakan kreativitas? Oh, mengerjakan? Ya, hebat. Adik-adik sudah pintar setiap minggunya mengerjakan kreativitas. Nah, yang ketiga nih, rajin dan cekatan. Rajin dan cekatan itu adik-adik tanpa disuruh sudah melakukannya. Contohnya kalau di rumah, adik-adik ada PR nih. Sebelum ditanya mama atau papa, adik-adik sudah kerjakan. Yang habis makan, sudah selesai makan, piringnya jangan ditaruh di meja makan. Adik-adik kalau sudah ada yang bisa mencuci piring, cucilah di belakang, di dapur. Itu adik-adik sudah menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang pintar, anak-anak yang taat. Mari adik-adik kita menjadi anak-anak yang semangat, menjadi anak-anak yang dapat dipercaya, anak-anak yang rajin, dan anak-anak yang taat, baik di rumah, di sekolah, maupun di mana kita berada. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah dengar firman-Mu. Tuhan, ajar kami semua bisa menjadi seperti Samuel, anak-anak yang rajin, anak-anak yang taat, dan melakukan firman-Mu. Hapuskan dosa dan kesalahan kami, Tuhan Yesus. Di dalam nama anak-Mu, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan sambil bernyanyi, beri syukur. berdiri. Ibadah kita telah selesai. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah beribadah dari awal hingga akhir. Tuhan, berkati persembahan kami supaya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dan juga Tuhan Yesus, berkati anak-anak kami di rumah mereka masing-masing bersama kedua orang tua dan bersama semua saudara.
Di dalam nama anakmu kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
lanjut. Cara membuatnya, yang pertama adik-adik kita mau membuat Samuel. Adik-adik ambil kertas HVS, lalu gambar menggunakan spidol atau pensil yang adik-adik punya ya. Kita gambar Samuel seperti pola berikut. Lalu kita gambar juga bantalnya di kertas HVS seperti ini. Nah, sesudah digambar, adik-adik boleh warnai, dihias, boleh ditempelkan juga dengan origami. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Selanjutnya, kita akan membuat tempat tidurnya Samuel dari kertas karton. Adik-adik ambil kertas karton, kita gunting membentuk persegi panjang seperti ini. Lalu adik-adik lipat menjadi 2 bagian. Sesudah dilipat menjadi 2 bagian, yang depannya adik-adik gunting karena nanti kita akan menjadikannya sebagai selimut. Digunting seperti ini. Nah, sesudah digunting, adik-adik boleh hias menggunakan origami ataupun krayon. Diwarnai, digambar, boleh. Terserah adik-adik buat yang bagus dan sekreatif mungkin. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, kita buka ya adik-adik. Ada Samuel yang sedang tertidur. Lalu di bagian sini adik-adik tulis Samuel, Samuel, dan berbicaralah Tuhan sebab hamba-Mu ini mendengar. 1 Samuel 3 ayat 9. Adik-adik hias